akhirat. Orang yang menginginkan kekuasaan di dunia, kata Nabi, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat, paling menyesal. Dan bukan berarti kita jadi pemalas, bukan berarti syariat yang tidak jadi. Kita tetap memperjuangkan, tapi hati kita tuh mesti akhirat, bukan dunia. Niat kita innamal a'malu binniyat. Niat ini kalau kalian ini semua pergi kerja ke sini ya, ke kantor ya. Kalau niat itu dunia rugi, Bang. Kita hanya untuk mencari duit nih. Tinggalkan rumah, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan suami, hanya untuk cari duit. Wallahi mending pulang. Salah ya, demi hidupkan sunnah Nabi. Dan ini luar biasa nih, di kantor yang semewah ini itu ada pengajian, itu luar biasa. Dan Allah paling cinta kepada majelis zikir di tengah kerumunan orang lalai. Ini orang sibuk-sibuk dunia nih. Mana sama lagi untung lagi, mana lagi yang sekarang. Fikir dunia. Tahu-tahu ada yang berzikir di sini. Ada orang berzikir menyebut Allah, memuji-muji Allah, menceritakan sunnah Nabi SAW di dalam ruangan ini. Air di padang pasir itu mahal harganya. Makanya orang kalau masuk ke satu tempat kerja, Nabi ajarkan orang yang masuk pasar dia berzikir dengan Allah, dia baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Jadi pahala yang paling besar itu bukan berzikir dalam masjid, tapi berzikir di dalam pasar. Kalau dalam masjid orang berzikir biasa. Dan Allah paling benci kepada orang lalai di tengah kerumunan orang berzikir. Orang pengajian dia pikir dunia sendiri. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan. Kalau seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kila ma ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga? Oh, ada. Maka Nabi katakan, ada. Qala man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang tidak mau taat, yang bermaksiat menolak aku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Kita ngobrol santai saja ya, tidak ada guru, tidak ada murid. Saya bukan ustaz dari Sulaiman anak Ben. Nah, cuma dalam proses, mudah-mudahan suatu hari bisa jadi ustaz. Amin. Di dalam proses hijrah perjalanan. Dunia ini bukan tempat tujuan. Dunia ini tempat singgah kita sebutkan. Perjalanan menuju tujuan kita nanti di akhirat. Siapa yang sukses bukan di dunia tidak. Orang sukses itu nanti orang yang selamat dari azab Allah masuk ke surga, orang sukses. Jadi yang kita sama-sama berjuang di dunia ini, kita mesti fikirkan diri kita bagaimana selamat. Orang lain itu cuma sebagai gambaran saja. Ya, maka jangan pernah satu kali pun kita menjadi hakim di dunia ini, memvonis orang, kamu ini kafir, kamu ini sesat, kamu ini neraka. Itu bukan hak kita, bukan urusan kita. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ini berhak atas masa lalunya masing-masing. Ya. Kita ini punya masa lalu kan. Dan di dalam Islam itu sebetulnya nggak ada masa lalu. Yang ada tuh hari ini. Orang yang punya masa lalu kelam, satu orang pemuda di Mekah, diasah pedangnya, kemudian dia berteriak keliling Makkah, "Aina Muhammad, aina Muhammad." Matanya merah, mau bunuh Nabi. Dia mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini Sayyidina Umar itu terbaring di sisi Nabi kuburannya di Madinah. Ya, maka kita jangan pernah meremehkan siapapun, menghina siapapun, pelaku-pelaku maksiat. Karena kalau satu hari dia bertaubat, dia berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia menangis, nah, maka seketika itu dia langsung menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri.
Bukan orang suci bang ya, nggak ada orang suci di dunia ini. Kita ini kumpulan dosa-dosa bang. Kita ini semua pendosa. Kita ini semua pendosa, beda-beda dosanya. Jangan hanya gara-gara dosa kita berbeda dengan dosa orang lalu kita merasa lebih baik, jangan. Maka sesama pendosa ini adabnya saling mendoakan. Doakan, ya, doakan saya, doakan teman-teman kita, ya Allah ampunkan teman saya, ampunkan. Ya. Jadi hadirin sekalian, my hijrah, my way to Jannah. Ya, Masya Allah. Jadi ending dari perjalanan hidup di dunia ini sakratul maut. Siapa yang sukses? Orang yang mati kemudian di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Seumur hidup dia bermaksiat. Seumur hidup dia bermaksiat, sejengkal lagi dia mau masuk jahanam. Kata Nabi dalam satu hadis. Tahu-tahu Allah masukkan dia ke surga. Ada orang yang seumur hidupnya beribadah, taat, rajin ke masjid, semua dekat dengan pintu surga, ternyata Allah masukkan ke jahanam. Ketika mendengarkan hadis riwayat ini, hadirin sekalian, itu sahabat menangis. Ya Allah, bagaimana nasibku? Nah, ini ulama menjelaskan dari riwayat ini, hadirin sekalian, yang hari ini yang lagi bermaksiat, yang lagi berlumuran dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Masih ada kesempatan, nafas masih keluar. Nah, kita masih ada kesempatan untuk bertobat dan berhijrah. Dan hari ini yang lagi soleh-solehnya, yang lagi rajin-rajin ke pengajian, yang pakai hijab syar'i, yang udah mungkin kayak gini penampilannya, udah pakai full sunnah, pakai jenggot, celananya udah cingkrang. Jangan sombong, jangan sombong, karena Allah paling benci sama orang sombong. Ya. Terus lihat orang apa ya ini orang. Ketika satu orang sudah ada perasaan dia sama atau lebih baik dari orang lain, ini bahaya. Nah, jadi jangan sampai hijrah kita ini kebablasan. Saya ada beberapa orang teman-teman ya, dan saya pun mungkin dulu pernah seperti itu. Ketika dulu masih maksiat nih, ketemu ustaz, ketemu orang cium tangan. Ketika udah mulai taklim, setan bisi-bisi, kau ini surga ya, kau ini sunnah ya. Nah, muncul perasaan memandang orang lain remeh, tidak ada paham-paham. Nah, maka mulai hari ini kita semua periksa hati kita semua, bersihkan hati kita. Karena orang baik dalam pandang Allah itu hatinya hanya ada Allah saja. Di hatinya nggak ada selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tujuan hidupnya hanya Allah saja. Orang yang sukses itu orang yang betul-betul ingat Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Ada orang kaya nih, ketika dia kaya dia maksiat. Ya. Tahu-tahu bangkrut, jatuh miskin. Ketika mau jatuh miskin dia ingat ya Allah, dia sholat, dia baca Quran. Saya mau tanya nih, miskinnya dia ini kemajuan apa kemunduran? Kemajuan. Jadi orang yang sukses itu orang yang bersama Allah. Ada kawan saya stres dia, parah dia stres. Kenapa? Karena dia baru menikah beberapa bulan, tiba-tiba suaminya hilang, pergi meninggalkan dia, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Tak tahu masih hidup apa enggak. Handphone ditinggal, semua ditinggalkan. Panik nih kawan saya ini, nah, hampir gila, sekarang udah hampir 60 hari, 2 bulan. Nah, terus dia WhatsApp, telepon saya, bang, tolong nih bang Dery ini semua. Saya bilang tunggu saya jemput, sama istri saya ajak, saya jemput dia ke tempat tinggal dia. Sedih gimana? Aduh, coba yang aneh berpisah dengan orang yang sangat dicintai. It's no problem, nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba hilang, nggak ada berita. Dia mau cari kemana? Bang, saya bilang sama dia, sederhana aja kalimat itu. Dan ternyata kalimat sederhana ini merubah dia. Saya bilang, Allah yang menjumpakan dan Allah yang memisahkan. Ya, selain Allah tidak bisa menjumpakan, selain Allah tidak bisa memisahkan. Allah yang menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Allah yang menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Kalau Allah kehendaki pulang, Allah kehendaki datang. Kalau enggak. Kita nih manusia nggak punya hak apa-apa untuk mengatur Allah, ya. Tapi ini ujian. Ketika perpisahan ini membuat kita ingat Allah, menangis, sholat, doanya yang selama ini nggak pernah tahajud, sekarang setiap suaminya pergi dia tahajud terus tiap malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya bilang ini sebuah kesuksesan. Justru ketika suamimu ada, kamu nggak pernah sholat malam. Ketika suamimu ada, kamu nggak pernah baca Quran, nggak pernah menangis sama Allah. Jadi suksesnya orang itu kalau dia dekat dengan Allah itu sukses.
Kita kompetisinya, tahu-tahu kalah. Dengan kalahnya kita, ya Allah, sukses. Yang menang sombong, gagal. Ya. Jadi kacamata kita hari ini, teman-teman semuanya, mesti dipakai kacamata akhirat, bukan kacamata dunia. Kacamata dunia dengan kacamata akhirat ini berbanding terbalik. Kemuliaan bagi ahli dunia, kehinaan bagi ahli akhirat. Perkara yang dicari-cari, yang dikejar-kejar sama pencipta dunia, itu perkara yang ditakutkan sama pencipta akhirat. Ketika orang berteriak dia untungnya besar, maka orang-orang cinta akhirat dia ketakutan. Ketika Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar itu bang, kurang lebih 10 tahun belum jadi khalifah, itu terkumpul harta di Madinah, harta ghanimah. Orang menyerahkan harta, Kisra, Persia menyerahkan hartanya, emas, berlian semua diserahkan. Baitul Maqdis diserahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Terkumpul harta. Ketika Sayyidina Umar melihat harta begitu banyak, apakah dia gembira? Menangis. Dia bilang, ya Allah, apa dosaku? Kenapa harta datang di zamanku? Kalau harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Rasulullah dan Abu Bakar? Nah, itu pikir akhiratnya. Kalau kita pikir dulu itu sujud syukur, ya udah pada ghanimah. Jadi orang beriman tuh fikirnya akhirat, karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Maka ketika datangnya dunia dalam kehidupan orang mukmin, datangnya dunia itu mengkhawatirkan hatinya. Ya Allah, dia bagaimana? Hilangnya dunia menyenangkan hatinya, dia gembira. Sehingga orang-orang dulu itu, Sayyidina Umar itu dia punya kebiasaan menyapu Baitul Mal. Setiap harta yang datang langsung dibagikan. Dan di zaman beliau itu terkumpul harta kalau dikursikan ke rupiah itu 7.000 triliun. 10 tahun jadi khalifah. Indonesia udah 70 tahun lebih merdeka, punya utang lebih 7.000 triliun. Kenapa enggak sama Allah? Kita sibuk. Dulu zaman Umar enggak ada bicara emas, enggak bicara pertanian, enggak ada bicara ekonomi, enggak ada bicara saham-saham sebagainya. Tapi dia sibuk dengan Allah. Mereka dapatkan Allah, Allah berikan segala-galanya. Dunia datang dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Sementara hari-hari mereka menolak dunia. Dia tolak dunia dengan kedua tangannya, Allah hantar dunia dalam keadaan hina. Hari ini kita mati-matian mengejar dunia, dunia pergi. Kita tidak punya apa-apa, utang yang banyak, masalah yang banyak. Oh, dapat banyak duit, dapatlah gaji 20 juta sebulan kan. Tahu-tahu hilang motor, sakit 25 juta, utang lagi 5 juta, hilang ke Mekah. Kenapa? Kita jauh dari Allah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sukses, lihatlah kehidupan sahabat. Mereka lah orang-orang yang telah Allah janjikan surga. Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tentara, ada yang orang biasa, ada yang pedagang, ada yang buta, ada yang pincang. Sahabat itu semua seperti kita, manusia biasa. Mereka bukan nabi. Tapi mereka telah menyempurnakan sifat-sifat yang ada di dalam hati mereka, sehingga Allah bersama mereka. Hari ini kita memandang mulia apa yang Allah hinakan. Dunia ini kan Allah hinakan. Tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Oh, kita muliakan, kita agung-agungkan, kita kejar-kejar. Akhirnya apa? Kita terhina. Mohon maaf, di mana-mana. Kita sekarang orang Indonesia, orang Islam lah, orang Islam menyeluruh, menjadi, kalau bahasa dulunya itu hamba sahaya lah, menjadi budaknya orang-orang kafir. Di mana-mana kita mengemis hutang mereka. Ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW, mereka sibuk agama. Itu yang menjaga kebunnya Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang berbata biru, berambut pirang. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi waktu itu, mereka berkhidmat ke orang Islam. Mereka punya kebun, dia garap sendiri, dia panen sendiri, hasilnya diberikan ke orang Islam, namanya jizyah. Nggak ada sistem perekonomian yang lebih hebat di zaman mereka. Bayangkan bang, dia punya kebun, dia punya tambang sendiri, dia garap sendiri, terus hasilnya bagi kita. Itu makanya terkumpul harta semuanya itu. Dan mereka hidup damai, hidup tenang dalam kekuasaan Islam. Hari ini kita punya kebun, kita punya tanah, kita punya hutan, kita punya tambang, kita garap sendiri, kerjanya orang Indonesia semua, hasilnya kasih mereka. Kebalik-balik. Nah, ini yang perlu kita perbaiki nih sebetulnya. Karena ini orang-orang ekonomi, semua orang-orang yang bekerja di sini mesti punya pikir mengembalikan kejayaan Islam dalam perekonomian. Caranya bagaimana? Come back to Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Saya tadi ngobrol sama supir taksi di jalan. Udah macet lagi, mau saya jam 7 jalan dari Cibubur. Sampai ke jam 9 di sini. Macet lagi Pak Ustadz. Saya belum tahu kenapa ini macet. Ini azab dari Allah.
Loh, kok azab tidak Allah gimana? Karena merebaknya riba. Ya, coba bang, kalau orang harus beli mobil dengan uang cash, nggak banyak mobil di jalan. Mungkin ada cuma berapa ratus mobil aja kan. Sekarang ribuan mobil bang, itu kredit semua tuh. Akhirnya apa? Di mana-mana kemacetan terjadi. Ini bagian, dan ini berperang dengan Allah. Nah, maka islah perbaikan kita nih bang semua, Kak, mulai dari diri kita. Kita stop gaya hidup yang menyelisih sunnah. Mulai hari ini makan minumlah sederhana. Ya, gak perlu bawa dari rumah, masak sendiri. Pakaian sederhana. Ya bang, gak perlu branded lagi, jahit sendiri, ya jahit. Home industry. Benar, mampu kita, bukan gak mampu, mampu beli. Naik kendaraan sederhana. Rumah sederhana, nggak usah lah pakai kredit bank, beli rumah cicil. Antum mau jadi budak bank sampai mati, bayar cicilan. Pernikahan sederhana. Itu 5 keperluan hidup yang diajarkan Nabi itu. Kalau sederhana bang, oh Allah hantarkan suasana surga di dunia. Belum sampai di surga, udah seperti surga. Ini kelihatan wajah-wajah di surga semua. Ini kelihatan. Orang mau ke puncak gunung nih, belum sampai di puncak gunung hawa dingin telah terasa. Tuh, sampai di puncak udah mulai sejuk. Orang yang mau ke kobaran api, belum sampai di pusat api hawa panas sudah terasa. Orang yang nanti Allah akan hantarkan ke surga, belum sampai di surga di dunia sudah terasa kebahagiaan itu, nikmat. Sudah terbayang surga sama dia. Begitu juga orang yang akan disiksa di neraka nanti, di dunia panas hidupnya, galau, stres, gelisah. Di dunia banyak tapi nggak tenang. Karena nggak ada hubungannya kebahagiaan dari harta benda. Wallahi nggak ada. Pak, Bu, Pak, Kak, kalau ada hubungan kebahagiaan dengan harta benda, berarti Allah nggak adil. Nggak adil Allah, kasih orang miskin. Tapi ternyata kita lihat begitu banyak orang miskin yang lebih bahagia dari orang kaya. Dipikir sekali. Nah, maka mulai hari ini misi kita yang pertama nih, ini ngopi kita nih, ngobrol kita yang pertama yang harus kita pahami, alihkan cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Kita kan dulu gitu, waktu sekolah kita pikir kalau aku tamat sekolah ini aku bahagia, ini happy aku. Udah kelar, kalau aku kuliah, kalau aku tamat kuliah happy aku. Ternyata setelah tamat kuliah nggak happy juga, sebenarnya happy. Terus kalau aku udah menikah pasti aku bahagia. Udah menikah bahagia nggak? Kalau aku udah punya anak, aku bahagia. Punya anak dia, aduh anaknya bikin pusing dia. Terus dia pikir lagi, kalau nanti anakku udah gede, udah menikah juga, baru punya anak. Alhamdulillah ya. Nanti pikir kalau anakku udah gede, nanti udah nikah, udah keluar rumah, aku bisa bahagia. Jarang orang yang memikirkan nanti gimana. Ujung-ujungnya sebetulnya kalau orang udah menemukan jati diri hidupnya, dia akan pahami sebetulnya kebahagiaan itu di mana, bukan di sana semua. Kebahagiaan itu ada dalam agama. Sebetulnya orang miskin itu bisa bahagia, nggak perlu harus kaya dulu. Gimana caranya? Taati Allah dan Rasulnya. Allah berjanji dalam Al-Quran, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dia beriman dan beramal saleh, pasti Allah akan berikan hayat thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Jangan sampai gara-gara kita sibuk membangun di dunia, kita lupa pembangunan di akhirat. Ya. Banyak orang yang pagi hari pikir dunia nih, bangun tidur bukan pikir agama, tapi pikir dunia, pikir akhirat. Pagi hari bukan ke masjid dia, ke kantor dia, ke pasar dia, lewat sholat subuh. Karena yang tinggal jauh-jauh nih, udah ngejar bis kan, ngejar kereta, itu dia takut sekali ketinggalan telat masuk kantor, tapi nggak kepikiran bagaimana dia sholat subuh. Bangun pagi pikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, sore hari pikir dunia lagi, malam hari berencana dunia lagi, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Berapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Coba lihat berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Ada nggak? Ada bang orang yang ingin menikah, jomblo nih, pengen menikah. Oh, udah disiapkan semua. Gedung telah disiapkan, undangan telah disebar, catering sudah dipesan. Oh mantap, besok ijab kabul, malamnya mati.
dunia ini, ya kalau kita mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat, maka kita kalau ngaji itu kan banyak sekali itu ayat-ayat Al-Quran yang mencela dunia, banyak sekali itu hadis-hadis Nabi yang mencela dunia. Kalau saja harga dunia dalam panah Allah, kata Rasulullah SAW, sama dengan sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk. Saya mau tanya berapa harga sebelah sayap nyamuk? Satu kontainer. Nggak ada harganya. Maka orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Maka di dunia ini antum jangan heran bang. Dia tuh maksiat loh bro. Dia tuh hari-hari aduh mabok, hari-hari maksiat, tapi duitnya banyak. Rumahnya bagus, mobilnya mewah. Itu namanya istidraj. Ingat, kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Tapi beda bang. Kucing dikasih makan karena disayang, tikus dikasih makan karena dibenci. Di dalam makanan tikus yang mewah, yang mahal, karena roti bakery gitu. Cuma kucing dikasih makanan sisa aja kadang-kadang. Tapi dia dikasih makan karena disayang, dibelai-belai sama yang punya. Tikus dikasih roti keju, dibeli tuh di bakery. Di dalamnya ada racun. Jadi orang-orang yang hari ini bermaksiat kepada Allah, mereka hanya menunggu azab Allah datang. Jangan terkesan kita, jangan iri juga kita. Kucing jangan iri lihat makanan tikus terus ikut makannya. Ya. Dimakan kata yang punya rumah, habisin. Dia habisin mabok, diambil keuntungan, dihajar kepala. Maka hadirin sekalian, dunia betul-betul sementara saja. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Ya, jadi kalau saya perhatikan wajah-wajahnya nggak lama lagi semua. Iya. Iya, nggak sampai 100 tahun lagi mati gitu semua. Oh iya. Tapi 100 tahun itu nggak lama Pak. Bener. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas, kata Rasulullah, dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunya, itu dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudra yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak, pakai berantem. Di kursi orang di MK. Kenapa? Dunia. Kalau orang pikir akhirat bang, semua pikir akhirat, tidak ada orang memperebutkan dunia. Orang akan dipaksa-paksa jadi raja, dipaksa tidak mau, takut. Kenapa? Hisab yang begitu berat di akhirat nanti. Umar bin Abdul Aziz, seorang Amirul Mukminin, hadirin sekalian, ketika dilantik jadi khalifah, itu pingsan. 1 minggu dia sakit panas dingin karena ketakutan akan hisab yang sangat berat di akhirat. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau jadi khalifah, terjadi banjir di Baghdad. Dia tanya, berapa korban nyawa? Dia bilang ada seekor anjing yang mati karena banjir itu. Dan dia mengatakan, sungguh Allah nanti akan tanyakan kepadaku tentang satu ekor anjing yang mati. Di zaman kekhalifahan terjadi bencana. Jadi jangan pikir, orang kalau pikir akhirat, orang yang menginginkan kekuasaan di dunia, kata Nabi, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat, paling menyesal. Nah makanya kalau kacamata akhirat dipakai, kita takut. Dan bukan berarti kita jadi pemalas, bukan berarti syariat tidak jadi. Kita tetap memperjuangkan, tapi hati kita tuh mesti akhirat, bukan dunia. Niat kita, inamal amalu binniat. Niat, kalau kalian ini semua pergi kerja di sini ya, ke kantor ya. Kalau niat itu dunia rugi bang. Kita hanya untuk mencari duit nih, tinggalkan rumah, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan suami, hanya untuk cari duit. Wallahi mending pulang. Nggak ada gunanya. Terus apa niat kita dong? Saya niat mau dakwah, saya niat mau menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya niat mau bikin suasana agama di kantor saya mau niat mau silaturahmi. Niat kita jangan dunia. Kalau niat kita akhirat, ibarat kita nanam padi, itu rumput pasti akan ikut tumbuh. Kalau kita niat kita untuk akhirat karena Allah datang mencari nafkah, karena Allah, betul-betul karena Allah. Maka kalau orang niatnya karena Allah, dia akan perhatikan rezeki yang akan datang di dia halal apa enggak nih? Halal apa enggak nih? Tipu apa enggak nih? Curi apa enggak nih? Korupsi apa enggak nih? Dia akan pikirkan. Tapi kalau orang lihat cari dunia, dia nggak peduli. Penting apa yang dia cari harus dapat. Nah ini masalah. Makanya urusan pekerjaan, urusan jual beli itu bukan urusan untung rugi, tapi urusan surga dan neraka. Siapa yang berniat mencari nafkah karena Allah, untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal, lalu dia meninggal dalam perjalanan itu, maka dia dicatat sebagai seorang yang mati syahid.
Kalau niatnya benar ya. Tapi kalau niat kita hanya untuk dunia, kita tanam rumput, nak mungkin tumbuh padi. Betul nggak Pak? Kita beli sapi pasti dikasih tali. Betul nggak? Tapi kalau kita beli tali, mungkin kan dikasih sapi. Ada orang bang beli, dia curi tali, diseret sapi orang, dipukul satu tahun. Dia bilang kan saya cuma ambil tali bang, sapi saya ke bawah. Nggak mungkin. Tidak ada ceritanya itu orang yang niat dunia itu dapat akhirat. Nah, maka sekarang tasyakhuniyah, luruskan ya. Saya ajak teman-teman semua untuk memperbaiki niat. Datang ke sini karena Allah. Insyaallah ya, untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dan ini luar biasa nih, di kantor yang semewah ini itu ada pengajian itu luar biasa. Dan Allah paling cinta kepada majelis zikir di tengah kerumunan orang lalai. Ini orang sibuk-sibuk dunia nih. Mana sama lagi yang untung lagi, mana lagi berusaha, mana yang harus tahan lagi. Fikir dunia dia. Tahu tuh ada yang berzikir di sini. Ada orang berzikir menyebut Allah, memuji-muji Allah, bicarakan sunnah Nabi SAW di dalam ruangan ini. Air di padang pasir itu mahal harganya. Makanya orang kalau masuk ke satu tempat kerja di pasar, ini kan termasuk pasar, masuk pasar digital ya. Ini pasar, mall itu pasar modern. Nabi ajarkan orang yang masuk pasar dia berzikir dengan Allah, dia baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Jadi pahala yang paling besar itu bukan berzikir dalam masjid, Bang, tapi berzikir di dalam pasar. Kalau dalam masjid orang berzikir biasa. Dan Allah paling benci kepada orang lalai di tengah kerumunan orang berzikir. Orang pengajian ini dia pikir dunia sendirian. Itu Allah suka. Tapi Allah paling suka kepada orang yang berzikir di tengah kerumunan orang lalai. Ketika masuk mall berhenti depan pintu itu sebentar ya Allah. Masuk. Jangan berlama-lama di pasar. Ya, keluar lagi. Nah, jadi hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu yang paling pertama. Tapi untuk bisa meluruskan yang itu, Bang, kita mesti mengenal Allah dulu. Siapa Allah? Siapa Allah? Kalau ada anak kita nanya, "Ma, Mi, Allah siapa sih, Mi?" Bisa nggak kita bercerita kepada mereka siapa itu Allah? Nah, ada teman kita mungkin non muslim ya, Allah itu siapa sih? Kasih tahu mereka Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah Khalik. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Allah itu yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Selain Allah itu adalah makhluk. Dan seluruh makhluk itu adalah ciptaan. Dan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Seluruh makhluk tidak bisa apa-apa. Tidak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Suami tak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Istri tak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Mobil mewah, rumah mewah tak bisa membahagiakan tanpa izin Allah. Hanya Allah yang mampu membahagiakan kita. Allah mampu membahagiakan kita dengan asbab atau tanpa asbab. La ilaha illallah. Kalau katakan bahagia, bahagia. Yang memuliakan Allah, yang menghinakan Allah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja tapi hina. Seluruh orang jijik lihat muka dia. Makanya orang kalau mengenal Allah happy hidupnya. Kenapa? Aku senyum-senyum, Bang, happy, Bang. Duit ada? Nggak ada. Terus kenapa nggak tahu? Ada Allah. Allah ada. Allah ada. Tapi kalau tidak ada Allah, wallahi orang nggak kenal Allah ya. Suami. Siapa di mana Allah? Orang tanya di mana Allah? Allah itu ada wujud tak bertempat. Allah tak perlu tempat. Yang menciptakan tempat itu Allah. Allah itu sudah ada sebelum seluruh tempat ini ada. Ya, Allah sudah ada. Dan Allah akan tetap ada setelah seluruh makhluk ini sudah tidak ada. Seluruh makhluk ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Kita ini tidak ada, Mbak. Kita tidak ada, tapi diadakan. Dunia ini nggak ada. Dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka itu diadakan oleh Allah. Allah Ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluk sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk disepakat berkumpul dan mengatakan Allah ini nggak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Jadi antum jangan membayangkan Allah di atas langit dulu seperti kita dulu, tidak. Itu sesat kita itu nanti. Membayangkan Allah serupa dengan makhluk. Jadi sebelum langit itu ada, Allah sudah ada. Terus di mana Allah sudah? Maka usah dipikirkan, nanti gila.
Ada orang yang mikir-mikir gitu mana Allah, akhirnya dia ketawa-tawa sendiri. Hitung-hitung bintang di langit. Ya. Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Kenali diri kita. Tidak usah jauh-jauh, kata Nabi. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabb-nya. Coba lihat mata kita. Bang, itu kacamata. Gak ada gunanya kalau gak ada mata. Tapi pernah gak kita bersyukur? Kadang-kadang kita dikasih kacamata sama orang, senang banget. Bisa tahu orang, ini kacamata dikasih nih, maaf aja, baik banget tuh orang. Yang ngasih kacamata dipuji hari-hari. Saya dikasih kacamata mahal sama orang. Benar, disebut terus saya ketemu orang, bro, dikasih mahal ini. Dikasih kacamata mahal nih bang. Tapi yang ngasih mata gak dipuji satu kali. Ini masalah kita. Pernah gak kita syukuri nikmat pendengaran? Allah kasih kuping, bisa mendengar. Mau gak saya kasih iPhone X20 kamu, tapi tuli, diambil Allah pendengarannya. Buat apa handphone mahal? Halo, gak dengar apa. Tapi pernah kita syukur dengan nikmat itu. Di dalam kuping itu ada satu enzim, satu zat Allah ciptakan. Tai kuping. Apa nama bahasanya? Bahasa Arabnya? Congek. Saya mau tanya, itu tuh rasanya gimana? Pahit apa manis? Jujur, yang pernah coba, pahit apa manis? Jangan usah jaim lah, yang pernah coba, pahit apa manis tuh? Pahit aja berarti. Ini jangan diremehkan. Rasa yang pahit itu tanda kasih sayang Allah. Coba kalau tai kuping kita manis, kita tidur dikerumuni semut, mati kita. Tapi Allah jaga itu rasa tuh. Ada serangga masuk, lari bang. Karena baunya, rasa itu akan menjadi racun bagi serangga. Allah jaga pendengaran, Allah jaga penglihatan kita. Alis mata Allah jaga, tubuh rapi indah dan tambah panjang, rambut tambah panjang. Siapa menjaganya? Coba kalau alis mata emak ini, ibu-ibu ini panjang, tambah kayak rambut. 3 bulan lupa potong alis, ketutup matanya. Ibu kenapa bu? Ini lupa potong alis. Enggak. Jadi kalau usah dicukur itu, pokoknya bedanya itu nikmat dari Allah itu. Ya. Yang lahir ada gigi ada nggak di sini? Pas lahir tumbuh giginya ada nggak? Nggak ada, kita punya gigi. Terus Allah tumbuhkan gigi. Gigi ini tulang sama kayak kuku. Kuku ini sunnah setiap Jumat dipotong. Hari ini yang belum potong kuku, potong kuku. Ya. Kuku tambah panjang dipotong tiap Jumat. Tapi gigi kita coba lihat, Allah jaga pertumbuhannya. Coba kalau gigi tambah panjang kayak kuku. Ibu kenapa pakai itu ke muka belum potong gigi? Ada orang cantik di sini, kalau giginya panjang. La ilaha illallah. Jadi banyak nikmat Allah. Jadikan air laut sebagai tintanya, kemudian dedaunan jadikan sebagai kertasnya, lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu. Kering itu air laut, kering air laut. Habis semua dedaunan, niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. La ilaha illallah. Maka Nabi ajarkan, nih teman-teman semua ya. Dalam satu hadis apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, jawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak.